Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Adli Khalid dari Offering G1 Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di Indonesia yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Berikut simak materinya. Pada slide pertama ini akan membahas pengertian tentang ketahanan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik dari segi eksternal maupun internal. Diartikan juga sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut teman-teman, apakah ketahanan dengan pertahanan itu adalah hal yang sama? Jawabannya berbeda. Pertahanan diartikan sebagai usaha perkuatan, ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh ketahanan nasional. Yang pertama, menjaga keamanan lingkungan. Ini merupakan contoh nyata dari ketahanan nasional di kehidupan sehari-hari. Dan ini wajib sifatnya dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Misalnya melaporkan kepada ketua RT atau RW jika ada hal-hal yang mencurigakan. Dengan adanya pelaporan tersebut, kita sebagai masyarakat dapat terhindar dari bentuk tindak kejahatan. Yang kedua, menjadwalkan ronda di malam di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan ronda secara rutin bisa menjaga keamanan lingkungan. Ini juga sebagai bentuk usaha menjaga keamanan nasional di lingkungan terkecil. Dan yang ketiga, menjaga kebudayaan nasional. Kita sebagai warga negara harus menjaga kebudayaan yang dimiliki Indonesia dengan cara melestarikannya. Sebagai pemuda, tidak perlu malu dikatakan norak atau kampung atau segala macam jika melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, ada ancaman ketahanan nasional. Contohnya adalah terorisme. Belum lama ini terjadi di Indonesia. Kejadian ini terjadi di sebuah desa, Lembah Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng. Kejadian itu diketahui dilakukan oleh kelompok Ali Kalora CS. Peristiwa ini memakan 4 korban, yaitu suami, istri, anaknya, dan menantunya. Kejadian ini merupakan sebuah ancaman karena melakukan teror secara acak dan beramai-ramai demi menakut-nakuti masyarakat. Selanjutnya ada ancaman ketahanan nasional di bidang kesehatan, yang hingga kini masih terus kita rasakan dampaknya. Sudah kita ketahui semua bahwa pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak awal tahun, khususnya di Indonesia mulai pada bulan Maret yang hingga kini masih terus berlanjut, yang semoga cepat terselesaikan. Ini merupakan tantangan di bidang kesehatan, dikarenakan banyak nyawa yang melayang akibat dari pandemi ini, dan juga ketahanan pangan turut berperan dalam menjaganya dengan memberikan suplai makanan yang bergizi dan baik untuk dikonsumsi demi menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terserang wabah. Nah, saudara, terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan wabah virus corona untuk masuk ke Indonesia, sejumlah komisi di DPR RI bersepakat untuk membentuk sebuah panitia kerja atau disingkat Panja untuk memastikan bahwa ada kajian ketahanan nasional dari pemerintah terkait penanggulangan virus corona masuk ke Indonesia. Kementerian Pertahanan dan juga Badan Intelijen Negara atau BIN disebut-sebut juga akan dilibatkan sebagai mitra utama dari Panja DPR ini. Untuk membahas lebih jelas mengenai rencana Panja Ketahanan Nasional untuk virus corona, hadir di studio pengamat militer Koni Rahakundini dan terhubung melalui sambungan telepon anggota Komisi 1 DPR dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Saya menyapa Mbak Koni dulu. Mbak Koni, terima kasih waktunya. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bang Effendi yang tampaknya agak gagal ini kali ini ke studio Sapa Indonesia. Bang F, selamat pagi.
Mbak Bayu, Kompas, Mbak Oni. Selamat pagi Pak Fendi. Ya, saya terima kasih waktunya untuk berada bersama kami melalui sambungan telepon. Bang Effendi, sejauh mana ini, mengapa kemudian Komisi 1 DPR terutama ingin membentuk panitia kerja semacam ini? Kenapa Bang Effendi? Ya gini, memang kita sedang dalam posisi seluruh dunia bahkan ya dilanda wabah yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan, yaitu virus corona ini. Dan itu kemudian di dalam pertemuan dengan beberapa instansi yang ada di mitra kita, kemudian informasi yang kami terima itu sangat serius begitu ya. Ya, dan cukup panjang potensi atau kemungkinan dampak ini sampai ke bahkan akhir tahun atau awal tahun depan gitu. Ya. Sehingga kami merasa perlu untuk bersama dengan pemerintah tentunya kami melihat untuk ada suatu kepedulian, kepekaan terhadap ketahanan nasional kita dari ancaman yang nyata sekarang, yaitu virus corona ini. Jadi itu yang melatar belakangi ya. Karena informasi yang kami terima secara resmi itu kan menunjukkan bahwa berbagai case yang ada ini terindikasi bahwa alat peralatan yang untuk mendeteksi virus ini kan tidak cukup canggih gitu ya. Ya, Bang Effendi. Ya. Salah satu yang mengemuka dalam akhir pekan kemarin ini, sepanjang akhir pekan kemarin dan kemudian kami bahas pada hari Senin ini adalah Panja nantinya juga akan bermitra dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga Kementerian Pertahanan. Sampai sejauh itu, mengapa? Iya betul, karena ini kami tentu dari aspek ketahanan nasionalnya ya, kami di Komisi 1, dan informasi yang kami dapat ini sangat akurat. Bukan untuk membuat masyarakat kemudian katakanlah khawatir berlebihan gitu, justru sebaliknya. Kita ingin alert sistem untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan dan nyata ini. Ya tentu kita ingin memastikan bahwa kita mitigasi kesiapannya itu untuk memproteksi, meminimalisir kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi di Indonesia. Video yang telah kita tonton bersama-sama itu merupakan bentuk upaya nyata dari pemerintah demi menjaga ketahanan nasional di bidang kesehatan. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah menjaga ketahanan nasional di bidang kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, misalnya dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Dan yang terakhir adalah peran generasi muda dalam ketahanan nasional. Kita sebagai generasi muda yang sangat berperan bagi bangsa, karena telah ditulis juga di dalam lembar sejarah bahwa kaum muda yang mendesak Bapak Proklamator untuk segera mengumumkan kemerdekaan, dan juga pada tahun 98, kaum muda mahasiswa khususnya yang dapat mengguncang kedudukan pemimpin. Kita sebagai generasi muda harus menjaga ketahanan nasional. Dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkungan. Pemuda sangat diharapkan untuk kemajuan bangsa 10 atau 20 tahun mendatang. Maka dari itu, dimulai dari sekarang, kita sebagai pemuda harus meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa peran pemuda atau kaum muda dalam ketahanan nasional itu penting, dengan pemahaman pada konsep-konsep dan semangat yang tinggi. Dalam setiap perjuangan, pemuda merupakan agent of change bagi suatu bangsa.
Pembawaan pemuda yang berpikir kritis dan jauh memandang ke masa depan menjadi modal dalam menjalankan kontribusinya bagi kemajuan suatu bangsa demi terwujudnya ketahanan nasional. Setelah menyimak materi tersebut, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol 3M.